Baik, alhamdulillah itulah tadi sponsor kita ya dari Hanif Cek. Ya, insya Allah pada kesempatan akhir acara ini kita akan berbagi hampers ya gratis sebanyak 5 box untuk peserta yang beruntung pada malam kali ini. Pertanyaan ataupun apa giveaway-nya apa nanti kita akan infokan setelah akhir acara. Makanya nanti teman-teman semua mari kita simak dari awal sampai akhir kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Selain itu ya ada informasi satu lagi ya tentang Karawang Peduli ya, insya Allah perlu sahabat-sahabat ketahui Karawang Peduli sedang melaksanakan beberapa agenda ya. Yang pertama di pekan ini insya Allah kita akan terus rutin berbagi makan gratis Karawang ya. Pada pekan ini insya Allah di hari Jumat ya besok dan juga di hari Ahad ya tuh sekitar lusa 3 hari lagi. Bagi sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi silakan ya. Insya Allah besok juga ya hari Sabtu insya Allah kita akan mengadakan program gerakan sapu bersih ya, gerakan pungut sampah atau GPS yang akan dilaksanakan di area Tugu Rengas Dengklok ya. Bagi sahabat-sahabat yang ingin ikut partisipasi bergabung ataupun ingin ikut berdonasi karena ada kebetulan ada beberapa tools ataupun logistik yang dibutuhkan di acara tersebut. Nah, selanjutnya insya Allah di hari Sabtu juga kita akan berbagi paket sembako ya buat para jompo ya. Insya Allah informasinya kita akan share di Instagram ataupun di medsos lainnya. Ya insya Allah selanjutnya program lain yaitu beasiswa yatim. Ya insya Allah di bulan ini kita akan membeasiswakan ataupun memberikan dana untuk kebutuhan pendidikan untuk para anak-anak yatim yang non panti ya, yang di luar panti, di mana mereka masih belum mendapatkan perhatian yang layak Bu dari masyarakat sekitar ya, dari kita khususnya. Makanya Karawang Peduli mengajak semuanya yuk kita jadi orang tua asuh buat mereka yang hidup sendiri ya tanpa orang tua yang di luar panti. Selanjutnya ada program sehari bareng yatim. Insya Allah di bulan depan di pekan pertama ya, saat ini sedang kita ikhtiarkan, kita akan mengundang sebanyak 50 anak yatim ya. Acaranya spesial hari Maulid Nabi dan juga sumpah hari pahlawan nasional ya. Insya Allah pelaksanaannya di tanggal 7 November ya. Bagi sahabat-sahabat yang ikut partisipasi, ikut acara juga yuk ya. Insya Allah ada beberapa penyajian ataupun agenda-agenda yang menarik ya buat sahabat-sahabat semua, buat teman-teman semua, dan juga tentunya menyenangkan ataupun membahagiakan anak-anak yatim. Insya Allah teman-teman bisa ikut partisipasi bareng-bareng dengan anak-anak di sana. Ya, selain itu ada program ataupun agenda yang sedang kita ikhtiarkan yang lainnya, yaitu pengadaan satu unit mobil jenazah ya. Insya Allah kita akan ikhtiarkan sampai akhir tahun ini bagi sahabat-sahabat yang ingin berwakaf untuk pengadaan satu unit mobil jenazah ya. Karena apa? Karena saat ini yang Karawang Peduli saat ini miliki itu ada 2 unit mobil ambulan ya, yang mana mobil itu terus rutin kita gerakkan ya karena banyak masyarakat yang membutuhkan. Sebetulnya secara etika ataupun pantasan mobil jenazah dan juga mobil medis itu kurang baik kalau disatukan. Untuk sementara ini kita masih digabungkan itu antara mobil jenazah dan juga mobil medis gitu. Insya Allah di tahun ini semoga doakan Karawang Peduli memiliki mobil jenazah khusus ya, insya Allah di tahun ini. Maka dari itu sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi, ayo kita bareng-bareng kita wakaf pengadaan mobil jenazah ini. Insya Allah putaran roda yang berputar insya Allah menjadi pahala buat kita semua. Baik, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah tema kali ini ya yang sesuai dengan disampaikan di poster ya, tentang meraih kunci keharmonisan dalam rumah tangga ya. Sebetulnya materi ini bukan hanya materi tentang untuk yang berkeluarga, tapi yang belum berkeluarga pun insya Allah ini cocok. Karena apakah ini bisa jadi pelajaran buat sahabat-sahabat semua yang belum berkeluarga ya, atau jomblo ya. Siapa di sini yang masih jomblo nih? Insya Allah ini jadi pelajaran buat teman-teman semua ya.
Dan juga buat yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, barangkali ini jadi evaluasi ataupun jadi ilmu yang baru ataupun mengulang kembali tips-tips apa aja sih yang seharusnya kita lakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Oke, tidak panjang lebar, mungkin kita langsung saja panggilkan Al Ustadz ya. Al Ustadz Yayan LC. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wah luar biasa. Udah lama nih gak ketemu nih sama Ustadz nih. Oke, alhamdulillah. Ustadz mungkin ini tema kali ini kita berbicara umum tadi ya. Jadi mungkin ada tips buat yang belum berkeluarga dan juga yang sudah berkeluarga. Mungkin tanpa panjang lebar, persilakan pada Al Ustadz Yayan LC untuk menyampaikan materinya. Padanya dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidinal muhdiyyin. Yang saya hormati panitia kajian online Karawang Peduli, kemudian juga pengurus dari Karawang Peduli, khususnya Kang Rizky, ya tadi sampaikan sudah lama nggak ketemu, betul ya, ini udah lama ya. Selama pandemi ini ya mungkin sudah lama sekali tidak bertemu. Mudah-mudahan ya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mengadakan acara-acara offline. Karena acara offline itu sepertinya lebih menarik ya. Kemudian juga bisa langsung tatap muka dan mudah-mudahan di sana ada juga pahala keberkahan. Ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan segala puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat hidup. Nah, ini nikmat hidup ini adalah nikmat yang luar biasa ya. Saya selama pandemi ini banyak sekali kehilangan teman-teman dekat ya, yang dulu kuliah, yang dulu SMA bareng dan lain sebagainya karena terkena COVID. Alhamdulillah ini sudah mulai menurun ya, ininya apa, kasus-kasusnya. Level PPKM juga sudah mulai diturunkan. Kalau di Banjarmasin semalam saya chatting sama teman itu masih level 4. Ya. Tapi di Jawa Barat, di Pulau Jawa ini ada yang level 3 dan level 2. Ini alhamdulillah sudah mulai turun. Dan hadirin dimati Allah teman-teman semua, bahwa nikmat hidup ini yang harus kita syukuri. Dengan hidup itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita, kemudian juga atau mentaubati dosa-dosa yang mungkin masih ada dalam diri kita. Sekaligus ini kesempatan buat kita untuk menambah amal-amal soleh kita, karena inilah yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, kalian kita habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga semua pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, di kesempatan malam hari ini saya diberikan amanah ya oleh panitia kajian online untuk menyampaikan materi parenting, meraih kunci keharmonisan dalam rumah tangga. Ini temanya nih menarik nih. Nah, tapi juga
saya jadi bertanya-tanya ini ya, kenapa saya yang dipilih ini untuk mengisi materi ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa mewakili dari materi yang diminta ya oleh panitia. Anggaplah ini sharing. Karena teman-teman semua yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita renungkan, ya pernikahan itu ibadah paling lama dalam kehidupan seorang muslim. Ya, ini ibadah paling lama nih yang kita lakukan. Jadi pernikahan itu ibadah yang paling lama yang ada dalam kehidupan seorang muslim. Dan yang kedua, kita harus tetap belajar ya dari pengalaman orang-orang yang sudah mungkin lebih lama umur pernikahannya dari kita, lebih lama usia pernikahannya dibandingkan kita, berbagai pengalaman hidup mereka, berbagai tips dan juga cara-cara menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga. Nah, ini yang saya lakukan juga bersama istri, belajar, kemudian membaca, sekaligus mengkaji dari pengalaman lain, baik dari buku dan lain sebagainya. Karena itu yang saya pahami bersama istri bahwa menikah ini adalah kehidupan ibadah yang paling lama dalam kehidupan kita. Dan teman-teman yang perlu dicatat bahwa setiap pasangan suami istri itu selalu ada masalah-masalah, selalu ada kerikil-kerikil yang akan mereka hadapi. Jadi tidak mungkin gitu ya, orang yang masih hidup tidak punya masalah, itu nggak mungkin. Jadi artinya siapapun yang berbicara di hadapan kita, ya, pandanglah ia sebagai manusia biasa yang sama-sama punya masalah. Nah, hanya saja orang yang terbaik itu menurut saya itu orang yang ketika punya masalah, dia punya cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini saya pikir ya orang yang paling baik, orang yang punya solusi setiap kali diberikan masalah. Sekilas sebagai bahan untuk sharing ya, saya itu menikah di usia mungkin ada bilang mungkin sudah tua, ada yang bilang masih muda, ya karena saya menikah di semester 7. Masih kuliah semester 7 saya udah nikah. Mungkin agak heran ya, teman-teman dulu waktu saya ngisi di Unsika itu pernah bertanya, kok gimana Pak? Ya kan, kok gimana orang tua bisa mengizinkan menikah saat masih kuliah? Nah, ini ceritanya saya waktu itu ingin menikah tuh sejak usia 18 tahun. Jadi selesai SMA tuh nggak kepikiran untuk main dan lain sebagainya ya. Saya malah senang itu punya pikiran kalau bisa kuliah, menikah dan bekerja, kenapa tidak? Jadi sekaligus 3 pekerjaan itu dilakukan. Menikah, kuliah, dan juga bekerja. Kalau 3 pekerjaan itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Nah, keinginan itu pernah saya sampaikan ke ibu saya, tapi ditolak mentah-mentah. Jadi ini lucu juga ya, mungkin kalau ibu saya juga heran juga waktu itu. Anak usia 18 tahun, waktu itu saya umur 18 tahun, menyampaikan pendapat saya, ya, ingin menikah, kemudian juga kerja dan juga kuliah. Jadi keinginan ini akhirnya ditolak, ya. Karena mungkin orang tua melihat berbagai pertimbangan ya, mungkin belum mandiri lah, belum punya pekerjaan tetap dan lain sebagainya. Hingga saya kemudian berangkat ke Kairo, alhamdulillah dapat beasiswa dari Kementerian Wakaf Mesir. Ya, dapat beasiswa dari Kementerian Wakaf Mesir. Nah, di sanalah kemudian di usia kuliah saya 7 semester ya, di semester 7 saya kemudian izin ke orang tua untuk menikah. Kenapa kemudian diizinkan coba? Kalau pertimbangan saya diizinkan, bukan semata-mata mungkin dianggap saya udah dewasa. Mungkin bukan itu juga. Orang tua saya melihat mungkin saya sudah mandiri. Karena selama kuliah itu di Kairo, saya tidak pernah minta ke orang tua. Walaupun beasiswa nggak banyak. Tapi alhamdulillah saya dari mulai berangkat, hanya diberikan tiket saja. Hanya diberikan tiket pesawat, kemudian ongkos mungkin ya untuk beberapa minggu,
Nah, setelah itu saya tidak pernah dapat uang lagi. Ini mungkin pertimbangan orang tua, sudah mandiri lah. Kalau mau nikah silakan aja gitu. Jadi ini sedikit pengalaman saya ya. Jadi menikah itu di Kairo saya usia di semester 7, istri saya waktu itu semester 1. Jadi kita mengalami kehidupan di negeri orang, kuliah juga, kemudian punya anak juga, dan juga kita mulai dari sana itu mulai kerja sampingan, cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghabiskan waktu ataupun tidak mengganggu pelajaran kita ataupun jam belajar kita. Akhirnya di sanalah kita ada kreativitas sedikit-sedikit, kita belajar berbisnis, kita belajar berdagang dan lain sebagainya, dan alhamdulillah kemudian pulang ke Indonesia, ketemu orang tua itu apa? Sudah membawa istri, membawa anak, dan membawa ijazah. Jadi orang tua tidak bisa berkata-kata lagi. Baik teman-teman, itu mungkin ya sedikit pengalaman saya tentang menikah ketika saat masih kuliah. Nah, terkait tentang tema ini, saya dulu ketika di Kairo itu sering menerjemahkan buku-buku keislaman ya, baik dari penerbit Aqwam di Solo, kemudian penerbit Gema Insani, Kalibata, Jakarta. Nah, ada satu buku yang saya terjemahkan waktu itu dan sampai sekarang belum diterbitkan. Nah, kebetulan ini bukan kebetulan ya, ini takdirnya mungkin Karawang Peduli mengundang saya malam ini untuk membahas tentang bagaimana meraih kunci keharmonisan dalam berumah tangga. Nah, buku itu ada sekitar 15 kunci ya, untuk meraih cinta dan keharmonisan rumah tangga. Jadi mirip-mirip lah dengan tema yang diminta di malam hari ini. Jadi ini mungkin rezekinya, mungkin takdirnya ya Karawang Peduli ini akhirnya buku ini saya buka tadi ya, tadi sore saya buka filenya dan masih ada. Jadi itu udah lama itu berarti ya. Sekitar lebih dari 10 tahun kayaknya. Filenya masih ada dan saya ternyata saya masih simpan dan saya buka-buka lagi dan alhamdulillah ketemu tema-tema dan materi-materi yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Baik teman-teman, mungkin tidak ingin saya bahas semua di buku tersebut ya, karena ada 15 kunci yang ditulis oleh seorang dokter ahli parenting di Mesir, Dr. Salah Sultan namanya. Beliau memang ahli parenting ya. Beliau ulama juga dan juga beliau penulis sekaligus trainer. Baik, teman-teman, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa pernikahan itu adalah ibadah paling lama dalam kehidupan seorang muslim. Dan kalau kita tarik lebih jauh bahwa seluruh kehidupan manusia seorang muslim itu semuanya ibadah. Al-hayah kulluha ibadah. Bahwa kehidupan seorang muslim itu semuanya adalah berisi tentang ibadah. Nah, yang ingin saya bahas di kunci pertama ya, kalau dikatakan kunci pertama dalam tema kali ini ya, malam ini. Nah, pasangan suami istri itu kalau menurut penulis buku Mafatihul Hub, kunci-kunci cinta pasangan suami istri, yang pertama itu apa? Mereka harus senantiasa ibadah bersama. Ini kunci pertama, ini saya pikir ini yang paling penting ya. Kenapa disebut yang paling penting? Saya tidak akan jawab dulu. Karena teman-teman, ibadah ini yang tadi saya sebutkan ya, ini menyangkup apa ya? Mencakup perkataan, perbuatan, kemudian juga ibadah hati, dan amal-amal tersebut hendaknya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan ibadah. Makanya di dalam ibadah-ibadah yang mahdoh yang lazim kita ketahui itu ada apa? Di sana ada sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, amal-amal inilah yang membuat
pasangan suami istri hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kunci inilah kalau kata Dr. Solah Sultan yang membuat seorang hamba itu akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ibadah ini juga ini yang akan menimbulkan ataupun menumbuhkan benih-benih cinta suami istri. Kita bisa bayangkan ya, kalau suami istri nggak pernah sholat misalnya. Karena saya menemukan ada seorang istri gitu ya, pernah curhat ke istri saya. Dia bercerita bahwa suaminya ini kalau pulang kerja dari kantor, ya udah. Dia tidak melakukan aktivitas ibadah yang lain. Hanya sibuk dengan hobinya atau sibuk dengan gadgetnya. Hingga ini pengaruhnya luar biasa, teman-teman. Jadi dia merasakan bahwa pernikahannya itu hampa. Pernikahannya itu gersang. Padahal tidak kurang, secara harta cukup. Karena suaminya bekerja di tempat di tempat yang bagus lah, secara ekonomi juga mapan. Tapi yang dia ceritakan ke istri saya itu bahwa mengapa gitu kan kehidupan rumah tangganya itu terasa kering, ya, terasa gersang. Ya, selidik punya selidik ternyata salah satunya itu apa? Suaminya tidak pernah sholat. Ya, ya mungkin sholat satu waktu, mungkin sisanya bolong-bolong. Dan saya nih tahun ini masuk pernikahan ke tahun ke-16. Ya, jadi 16 tahun menjalani pernikahan ya. Saya menikah tahun 2005 dulu. Jadi sekarang tahun 2001 berarti sekitar 16 tahun ya pernikahan. Nah, selama yang pernah saya dengar ya, itu banyak sekali rumah tangga yang terasa kering, terasa gersang dan tidak nyaman. Ketika kita cek gitu ya, apa sebenarnya sih yang paling mendasar itu? Biasanya salah seorang di antara pasangan suami istri itu nggak melaksanakan ibadah yang wajib. Baik itu, khususnya meninggalkan sholat. Ya kan? Dia tidak sholat. Jangankan sholat mungkin, jangankan masjid ya. Mungkin sholat-sholat yang wajib aja nggak dikerjakan. Nah ini jadi masalah ini. Dan itu saya temukan beberapa rumah tangga yang kasusnya sama. Jadi masalah-masalah itu selalu datang. Cobaan-cobaan hidup itu terlalu banyak mungkin ya, hingga tidak pernah lepas dari cobaan. Jadi tidak. Kalau cobaan setiap orang saya yakin banyak. Ada aja cobaan yang datang. Tapi dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan, saya yakin Allah itu akan memberikan jalan keluar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala apa janjinya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang ia lakukan, niscaya Allah akan berikan jalan keluar untuk setiap masalah hidupnya. Ini poin penting ya. Jadi kalau kata Dr. Solah Sultan, selagi suami istri mereka melaksanakan ibadah yang wajib bersama-sama, insya Allah masalah-masalah rumah tangga itu bisa selesai. Ya. Karena teman-teman ya perlu kita tahu bahwa hati suami istri itu siapa yang megang? Ini pertanyaan. Yang menggenggam hati manusia itu siapa sih? Yang menggenggam hati pasangan suami itu siapa? Ya. Kalau kata Nabi kan bahwa hati seorang manusia itu apa? Ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang membolak-balikan hati manusia. Itulah kenapa Nabi sering berdoa, Allahumma anta ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkaulah zat yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa hubungan kedekatan, keterikatan hati antara suami dengan istri itu Allah yang menyatukan. Ya, itu Allah yang menyatukan.
bukan harta benda yang kita miliki, bukan kekayaan yang kita miliki, bukan kedudukan yang kita miliki, bukan. Yang menyatukan hati suami istri itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu diingat ya. Itu harus kita catat baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mentautkan, menyatukan hati antara pasangan suami istri. Ya. Ketika apa? Ketika kedua pasangan itu senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman coba kalau ada yang pegang mushaf ya, bisa boleh dibuka di surat Al-Anfal itu kan ayat ke-63. Bagaimana Allah mengatakan wa'allafa baina qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka. Ini jelas ya di sini ya, bahwa yang menyatukan hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman ya, kenapa saya menyampaikan dari dalil ayat ini, ada banyak pasangan suami istri secara ekonomi mapan, secara harta nggak kekurangan, jabatan juga bagus. Saya pernah diundang acara ulang tahun seorang pejabat lah di Karawang, ya. Karena dia punya kedudukan di Karawang. Waktu itu saya diundang untuk acara doa ulang tahun anaknya. Saya datang, kemudian diminta untuk ceramah singkat ya, mungkin tepatnya kultum waktu itu. Saya ceramah waktu itu, suami istri juga hadir. Tapi nggak berapa lama, istri ini nelpon istrinya. Jadi selang beberapa waktu, ya nggak lama itu, dari acara ulang tahun itu, istrinya nelpon bahwa saya sudah bercerai dengan suami saya. Heran ya, heran, betul. Saya waktu itu merasa kaget juga. Perasaan kemarin baik-baik saja gitu kan. Ya, yang nampak bagi saya itu baik-baik saja. Tapi tidak berapa lama kemudian, istrinya nelpon bahwa dia sudah berpisah dari suami. Nah, ini teman-teman berarti kita lihat apa masalahnya. Ketika saya tanya-tanya apa masalahnya kalau sampai berpisah, ya salah satunya mungkin ya sudah tidak ada lagi ya keterikatan hati antara pasangan suami istri tersebut. Akhirnya mereka bisa baik-baik. Ya, ya itulah solusi terakhir ya, karena disatukan sudah nggak ketemu. Islah, perbaikan juga sudah nggak ketemu, ya akhirnya mereka pilih bisa baik-baik. Baik, nah ini jadi catatan buat kita semua bahwa yang menyatukan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dan pasangan kita itu senantiasa saling terpaut, ya, saling terkait, saling dekat, ya, saling menyatu, dan juga merindukan satu dengan yang lainnya. Coba kita renungkan di dalam surat Ar-Rum ya, di ayat ke-21 kan jelas sekali itu kalau di undangan surat di kartu undangan nikah itu kan dituliskan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, kan? Dan tanda-tanda kebesaran Allah itu apa? Allah ciptakan dari jenis kalian pasangan. Litaskunu ilaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala agar kalian senang, damai bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah jadikan di antara kalian berdua itu cinta dan kasih sayang. Kalau kata para ulama tafsir, itu gampang sekali mengecek rumah tangga yang sedang bermasalah itu apa. Ketika suami istri sudah tidak peduli, ya, sudah tidak peduli dengan pasangannya. Nah, itu sudah bermasalah berarti. Ya. Karena teman-teman, ketika rumah tangga sudah bermasalah, baik istri maupun suami biasanya akan cuek. Ya. Ini biasanya hidupnya sudah mulai hidup masing-masing.
tidak nanyain kabar. Ya ketika suaminya pergi kemana, ya istrinya tidak akan merindukannya. Istri juga mungkin tidak peduli suaminya kemana. Begitu juga suaminya, ketika istrinya keluar rumah dan lain sebagainya, dia tidak merasa khawatir dan lain sebagainya, tidak menanyakan kabar dan sedang di mana misalnya dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda bahwa kehidupan rumah tangga sudah mulai ada masalah di dalam. Baik, teman-teman hadirin mati Allah. Nah, bagaimana cara kita ini ya untuk melaksanakan kunci ibadah bersama ini? Kalau kata Dr. Solah Sultan, ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan kunci ibadah. Ya, pertama apa? Al-musara'ah 'alal khair. Bersegera bersama-sama untuk melakukan kebaikan. Ini kan luas nih. Contoh ini malam Jumat. Ini malam Jumat ya. Suami istri bisa membaca Quran bersama-sama. Surat Al-Kahfi bareng-bareng yuk baca deh misalnya kan. Ya kan, atau saling mengingatkan ke suaminya, Abi atau Ayah sudah baca surat Al-Kahfi belum? Ini sudah malam Jumat dan lain sebagainya. Jadi ini mengingatkan dalam masalah ibadah. Atau mengingatkan, ayo ini malam Jumat ataupun hari Jumat, ayo kita sama-sama bersolawat yang banyak. Atau ketika ada keluasan rezeki, ayo ini hari Jumat, kita sama-sama bersedekah yuk dengan apa yang kita punya. Dengan apa yang kita mampu. Ini bagus sekali tadi ya, Karawang Peduli kata Kang Rizky sudah ada program Jumat berbagi dan lain sebagainya. Ini unik. Alhamdulillah ini ya, semakin banyak lembaga, komunitas yang berbagi di hari Jumat. Ini mudah-mudahan nih banyak orang juga yang termotivasi untuk sama-sama ya saling berbagi di hari yang penuh keberkahan. Ini contoh-contoh saja ya. Hari Jumat, malam Jumat ini adalah waktu untuk kita beribadah bersama-sama. Baik, kemudian kata Dr. Solah Sultan ya, bisa juga suami istri berdoa bersama-sama, saling mendoakan. Pertanyaan saya, kapan terakhir kita mendoakan pasangan kita? Ya, kapan terakhir kita mendoakan pasangan kita? Coba tanyakan ke hati kita, kapan terakhir kita menyebut nama istri kita atau nama suami kita? Ketika kita sedang sendirian, sedang sholat tahajud misalnya, atau setelah sholat wajib di masjid misalnya, kita menyebutkan nama istri kita ataupun nama suami kita. Dan mendoakan yang baik-baik untuk pasangan kita. Nah ini jadi evaluasi buat kita ya. Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah mendoakan pasangan kita. Baik teman-teman, kemudian kata beliau juga bisa mungkin kita laksanakan tahajud bersama. Kalaupun tidak bisa bersama apa? Saling membangunkan. Mungkin istri membangunkan suami atau suami membangunkan istri. Jadi kalau sudah punya tujuan yang sama bahwa rumah tangga ini adalah ibadah yang terlama, nanti pelan-pelan mindset-nya berubah bahwa keseharian kita itu adalah melaksanakan berbagai ibadah bersama. Ya baik mau tahajud bersama ataupun juga mungkin bisa tilawah bersama. Ini yang penting teman-teman ya, ini tilawah ini sesuatu yang sangat penting buat saya ya. Karena dengan tilawah ini akan menjaga kebaikan-kebaikan. Pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, kal baitul kharib, rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya seperti rumah yang runtuh. Nah, bagaimana kalau rumah ini selalu dibacakan Quran? Suami istri membaca Al-Quran. Suami istri berusaha mentargetkan ada bacaan Quran yang dibaca setiap harinya. Tentu ada banyak keberkahan yang datang ke rumah tersebut. Itu kenapa dalam keseharian ya, guru-guru rumah Quran ya, guru-guru rumah Quran Tursina di Galumas itu, saya wajibkan mereka untuk baca Quran. Minimal 2 lembar
Setiap orang minimal baca 2 lembar. Tujuannya apa? Mudah-mudahan dengan bacaan itu ada keberkahan yang Allah berikan kepada mereka yang membacanya, kepada keluarganya, kepada lingkungan tempat dia bekerja, dan pada anak didiknya. Baik teman-teman, kemudian selanjutnya apa bisa lakukan lagi? Baik ibadah apa yang bisa lakukan bersama-sama? Membaca wirid pagi dan petang. Nah ini menarik ini ya. Membaca wirid pagi dan petang. Karena kenapa? Zikir pagi dan petang itu ini urgen untuk kita baca, penting untuk kita baca ya. Karena di dalamnya itu banyak sekali permohonan, doa-doa memohon dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan, agar kita dijaga, agar keluarga kita diberikan keberkahan dan lain sebagainya. Nah, ini zikir pagi dan petang. Kalaupun tidak bersama-sama, ya saya mengingatkan, ya istri menanyakan ke suami, sudah baca zikir pagi belum misalnya kan? Sudah baca zikir sore belum? Kemudian suami juga bertanya ke istrinya sudah baca zikir belum dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang terakhir teman-teman, cara ya untuk beribadah bersama itu apa? Contoh misalnya puasa bersama-sama. Ya, puasa bersama-sama, puasa sunnah misalnya nih kayak tadi ya, ini hari Kamis nih. Suami istri berkomitmen untuk puasa bersama. Ya. Niat puasa bersama, walaupun nanti mungkin ternyata di pagi harinya nggak jadi puasa. Ya nggak masalah, tapi sudah dapat niat bahwa kita ingin berpuasa bersama-sama. Ya. Nah, juga yang paling baik bagaimana? Kita luangkan waktu untuk buka puasa juga bersama. Ini Masya Allah, ini Insya Allah ya. Dengan ibadah-ibadah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga cinta, ya, cinta kita kepada pasangan. Allah jaga. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bukan jabatan yang menyatukan pasangan suami istri, bukan harta benda yang menyatukan hati suami istri, tapi apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa allafa baina qulubihim. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah, dialah Allah yang mempersatukan hati mereka. Nah, jadi ibadah itu apa? Cara kita bertawasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga hubungan kita, menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Ini sudah menikah semua ya? Apa belum? Yang belum juga apa-apa. Ya. Karena saya dulu sebelum itu suka baca buku pernikahan. Anggaplah sebagai bekal. Ketika masuk gerbang pernikahan ataupun pintu pernikahan, kita sudah nggak asing banget lah ya dengan hal-hal yang ada dalam rumah tangga. Baik teman-teman, ini saya sampaikan materi yang ada dalam buku Mafatihul Hub, Kunci-Kunci Cinta, tulisan Dr. Salah Sultan ini. Insya Allah yang sudah saya praktekkan ya, saya nggak berani menyampaikan tema-tema ataupun materi yang belum pernah saya praktekkan dalam kehidupan rumah tangga saya. Baik, nah kalau tadi yang pertama ibadah bersama, kunci yang kedua itu apa? Ini penting juga nih ya. Kalau suami istri diem-dieman itu kayaknya nggak menarik. Makanya kata beliau kunci yang kedua apa? Pelukan cinta. Ini kalau yang suami istri ya hal yang biasa nih ya. Sebenarnya hal yang biasa. Saling memeluk itu hal yang biasa. Kalau yang masih jomblo gimana? Ya terpaksa meluk guling dulu kalau tidur ya. Mudah-mudahan kita doakan yang masih jomblo segera diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa kunci ini penting? Ya, kunci kedua itu adalah sering berpelukan. Karena dengan pelukan itu ya, kata beliau, ini akan membangun kedekatan antara suami istri dan memperdalam cinta kasih di antara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuannya apa? Saling berpelukan itu, suami istri ya. Menikmati pelukan dan dekapan penuh cinta.
Jadi bukan sekedar berpelukan biasa, tapi betul-betul pendekapan ini penuh cinta. Dan yang ketiga apa? Memperdalam rasa cinta di dalam hati antara suami dan istri. Ini tujuannya. Ya. Baik teman-teman, di dalam buku ini Dr. Solah Sultan mengatakan apa sih yang dimaksud dengan pelukan itu seperti apa? Jadi ini menyatukan dua dada, jadi sering berhadap-hadapan berarti ya, menyatukan dua dada sepasang suami istri, seakan keduanya mendengar detak jantung satu sama lain. Ya Allah ya, ini berarti dekapannya bukan dekapan biasa, bukan dekapan basa-basi, tadi saling memeluk dengan erat. Nah kata beliau apa inilah harmoni perasaan yang menyatakan bahwa suami istri ini menyatu dan saling membutuhkan. Kita bayangkan ya, orang sudah menikah tapi jarang berpelukan misalnya. Masih sungkan misalnya kan. Nah, ini perlu diperbaiki pola seperti ini. Teman-teman hadirin mati Allah, suami istri itu kalau bagi saya pribadi ya, kalau saya baca di beberapa kitab juga, ya harusnya tidak ada sungkan-sungkan. Tidak ada lagi perasaan malu dan lain sebagainya. Karena apa? Kenapa Al-Quran membahasakan? Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka adalah pakaian bagimu. Dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Kalau kata ulama tafsir, tidak ada yang lebih dekat dengan diri seorang manusia kecuali pakaiannya. Ini kita nempel nih, pakaian tuh nempel. Artinya pasangan suami istri itu seperti pakaian dengan kulit kita nih. Saling menyatu. Ya, saling menyatu, saling dekat, menyatu, dan bahkan mungkin kita itu seakan-akan tidak bisa dipisahkan itu dengan pakaian yang kita pakai. Coba lebih jauh lagi ya, di dalam kitab Muwatta ini karangan Imam Malik. Aisyah itu pernah meriwayatkan, kata Nabi SAW, apa yang melarangmu untuk bersenang-senang dengan istri? Apa yang melarang kalian? Katanya. Apa yang melarang kamu untuk bersenang-senang dengan istri kalian? Kemudian kata Nabi SAW, kamu bisa menciumnya dan juga bisa memeluknya. Jadi apa? Ini dalam arti yang lain bahwa perkataan Nabi ini mencontohkan kepada kita semua bahwa pasangan suami istri ini ya bisa saling berbagi cinta. Salah satunya apa? Dengan berpelukan. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, bisa menciumnya, bisa memeluknya. Nah, ini saya pikir yang perlu kita garis bawahi juga ya, karena ada beberapa pasangan sudah berumah tangga cukup lama, tapi masih sungkan dengan suami, dengan istrinya. Pernikahan itu memang kalau kita lihat di dalam perjalanannya, 5 tahun pertama itu katakanlah perkenalan. 5 tahun pertama itu saling mengenal, karakter masing-masing. Di atas 5 tahun, sebenarnya ya seharusnya itu ya, suami istri sudah mulai tahu, oh karakter istri saya begini, maunya begini dia. Suami saya maunya begini. Nah, itu sudah mulai paham dia. Hingga di masa-masa usia pernikahan sudah mulai masuk 10 tahun itu, suami istri itu sudah mulai mengerti satu sama lain. Sudah betul-betul paham ya, seperti apa karakter masing-masing individu itu. Jadi yang jadi masalah itu kan begitu ya. Kadang-kadang beberapa pasangan itu ada keterlambatan saling memahami. Hingga usia pernikahan sudah di atas 10 tahun, tapi katanya nggak kenal dengan karakter dan pribadi pasangannya. Nah, setelah 10 tahun ke belakang tuh, apa yang mereka lakukan sebenarnya? Apakah saling mengenal? Apakah kurang interaksinya dan lain sebagainya? Baik, teman-teman, ada macam-macam pelukan ini ya, kalau menurut Dr. Solah Sultan ini. Ya. Apa sih macam-macamnya itu? Yang pertama, pelukan sebagai tanda salam dengan wajah cerah dan kata-kata yang manis.
kalau keluar rumah biasanya kita sekedar salaman sama istri atau suami. Nah, coba sekali-kali dirubah ataupun mulai dirubah lah bahwa berpelukan ini sebagai tanda salam ketika akan keluar rumah. Nah, ini mulai dirubah ini. Ini kebiasaan ini sudah harus kita rubah. Ya. Jadi bukan sekedar salaman tapi berpelukan. Nah, baik. Kemudian yang kedua teman-teman, ada pelukan perpisahan. Ya, ketika kita akan pergi jauh, ketika suami atau istri akan berpisah agak dalam waktu yang mungkin bukan cukup lama ya, mungkin beberapa saat lah, beberapa waktu pergi agak jauh. Ya. Nah, ini yang dianjurkan berpelukan juga. Berpelukan disertai doa. Ya kan ada kan doa-doa yang disunahkan ketika orang rumah kita, suami kita, istri kita pergi dari rumah untuk suatu acara atau suatu urusan. Ya, pelukan yang disertai doa. Hingga kata beliau ketika kembali itu ada cinta yang baru. Ataupun juga ketika ditinggalkan, baik suami atau istri itu ada selalu perasaan kerinduan. Nah, ini teman-teman ya tentang pelukan yang kedua. Nah, yang ketiga, model yang ketiga kata beliau ini pelukan untuk memperbaharui rasa at home. Ya. Jadi mungkin ketika sebelum tidur kita meluk istri kita, mengucapkan terima kasih karena sudah mengurus anak seharian, sudah menyelesaikan aktivitas rumah tangga, sudah menyelesaikan pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Ini pelukan yang dilakukan sebelum tidur hingga. Tujuannya apa? Agar merasa bahwa istri atau suami itu merasa betul-betul ada dalam rumah. Ada dalam rumah yang dia merasa diperhatikan dan dicintai oleh suaminya. Itulah kenapa kata Nabi baiti jannati, kalau saya lihat ya. Yang dimaksud dengan baiti jannati itu ketika pasangan suami istri dan lingkungan rumah tangga itu betul-betul mereka saling menyayangi satu sama lain. Baik, nah ini yang terakhir nih, yang unik nih ya. Sudah setengah jam, mudah-mudahan nanti cukup waktunya, karena baru 2 kunci ini. Nah, teman-teman, yang terakhir, ini khusus suami istri nih ya, tapi yang belum menikah juga nggak apa kalau tahu. Biasanya kalau sudah berhubungan, pernah nggak kita meluk istri kita atau suami kita? Kemudian mengucapkan terima kasih. Nah, ini penting ini, ya. Biasanya kalau para suami, kalau sudah berhubungan langsung tidur. Ini perlu diperbaiki ini ya. Kebiasaan itu harus kita rubah ya sebagai suami atau istri. Nah, ini waktu yang tepat sebenarnya untuk memeluknya dan mengucapkan ucapan terima kasih dan juga perkataan cinta. Nah, jadi teman-teman hadirin mati Allah, bahwa tujuannya apa nih? Setelah berhubungan saling memeluk, kemudian saling mengucapkan kata cinta. Jadi sebenarnya kata beliau, hubungan jasad itu bukan segala-galanya. Justru yang kepuasan itu kan bukan hubungan jasad sebenarnya. Kepuasan yang paling tinggi itu adalah kepuasan batin dan kepuasan hati. Jadi jangan dikira bahwa sekedar hubungan jasad, tidak. Sebenarnya yang menjadi kepuasan utama itu apa? Kepuasan di dalam hati dan juga kepuasan merasa dicintai satu sama lain. Baik. Nah, teman-teman, kata beliau, apa sih aktivitas yang harus kita tinggalkan itu apa katanya? Kalau kata beliau apa? Nah, biasanya kan orang kalau pergi dari rumah ya itu tadi yang saya sampaikan ya, mengucapkan salam tanpa pelukan. Nah, dirubah kata beliau. Coba ucapkan salam sambil meluk pasangan kita. Kemudian kadang ada sih ya suami istri mungkin saling pelukan. Tapi ini pelukannya dingin-dingin aja gitu. Nah, dirubahlah. Bagaimana pelukan ini penuh dengan kehangatan, penuh dengan cinta, bisa dirasakan itu. Pelukan yang penuh dengan kehangatan, penuh dengan cinta, bahwa kita itu saling membutuhkan satu sama lain. Baik, yaitu poin-poin yang bisa kita ambil
dari kunci yang kedua, yaitu pelukan. Baik teman-teman, kemudian yang ketiga ini masih berkaitan dengan kunci ya, ini berkaitan dengan fisik juga. Nah, yang ketiga itu sentuhan. Suami istri itu orang yang saling mencintai lah secara umum. Dalam artian suami istri itu kan seperti apa? Kalau dibahasakan kata penyair itu seperti api dengan panasnya, ya, seperti salju dengan warna putihnya, apalagi tuh, seperti es dengan rasa dinginnya. Nah, jadi nggak bisa dipisahkan. Makanya salah satu kunci yang ketiga itu apa? Nah, kalau suami istri sudah merasa dekat, nah kunci yang ketiga itu apa? Nah, senantiasa memberikan sentuhan-sentuhan fisik. Hingga apa? Tujuannya apa? Jadi merasa mendapat perlakuan khusus. Gitu kalau kata Dr. Solah Sultan ya. Merasakan kasih sayang, merasa dicintai, sekaligus memperdalam cinta rasa hubungan suami istri. Pertanyaan kita, Nabi pernah nggak sih menyentuh istrinya? Dalam artian kan ini harmonis dan romantis sekali ya. Nih coba kita lihat ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini bercerita tentang kebiasaan Nabi di rumahnya. Kata Aisyah, Jauzi, ya, suamiku, kata Aisyah, maksudnya Nabi, jika menyentuhku sehalus bulu kelinci, Masya Allah ya. Nabi itu ketika menyentuh Aisyah itu dengan penuh perasaan. Hingga Aisyah mengatakan, sehalus bulu kelinci. Ya. Kemudian kata Aisyah juga, sedangkan wangi tubuhnya seperti harum zirnab. Zirnab itu parfum ya, parfum orang-orang Arab yang paling baik. Nah, kemudian kata Aisyah, dan akulah orang yang paling beruntung mendapatkannya di antara semua manusia. Maksudnya beruntung saya ini bisa menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, ini hadirin mati Allah, kita lihat ya bagaimana perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada istri-istrinya, kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah menyebutkan Nabi selalu menyentuh dirinya dengan sentuhan yang lembut. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah banyak meriwayatkan hadis? Karena dia kesehariannya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dia yang itu yang kemudian menjadi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, teman-teman hadirin mati Allah, apa sih maksud dari kunci sentuhan ini ya? Nah, jadi suami istri hendaknya apa? Tidak melupakan sentuhan kasih sayang. Beliau penulis mengibaratkan bahwa sentuhan itu ibarat dua kabel listrik antara positif dan negatif. Nah, kan kalau kalau ketemu itu kan ketemu aliran. Nah, inilah yang dimaksud oleh beliau bahwa cinta kasih sayang itu akan terus tumbuh, akan terus menyala dalam jiwa ketika ada sentuhan-sentuhan. Ya. Tadi kalau hadis tadi itu kalau kita lihat bagaimana kalau kata ulama ya, bahwa itu Aisyah itu sedang memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi menyentuhnya dengan sentuhan yang lembut, ditambah lagi dengan wangi dari tubuh Nabi. Ini kan kadang-kadang mungkin masalah kita itu apa gitu kan, dekat-dekat dengan pasangan kita, tapi kita lupa memakai wangian gitu, hingga mengganggu penciumannya gitu kan. Padahal sekarang udah banyak ya, udah banyak parfum-parfum dan segala macamnya. Nah, itu dirubahlah kebiasaan-kebiasaan itu. Mungkin ketika akan mendekat ke istri, mendekat ke suami, kita dalam kondisi sudah rapi, dalam kondisi sudah baik, sudah wangi, hingga ini bisa dekat, bisa saling bersentuhan dengan nyaman dan lain sebagainya. Nah, teman-teman hadirin mati Allah yang selanjutnya, ya. Nah, sentuhan ini ternyata nggak sederhana.
Sentuhan ini bisa jadi saat bersalaman, saat bertemu, saling menyentuh tangan, menyentuh rambut pasangan kita, menyentuh alisnya, kalau kata beliau ya, menyentuh pipinya, menyentuh kedua tangannya, menyentuh kakinya mungkinnya ketika berdekatan, atau menyentuh anggota tubuh yang lain ketika sedang ngobrol. Sedang ngobrol berdua, saling bersentuhan, saling pegangan tangan. Teman-teman kita lihat ya, orang yang pacaran itu kan kadang-kadang lebih berani daripada orang yang sudah menikah, betul nggak? Betul ya. Orang yang masih pacaran itu kadang-kadang kita lihat lebih berani ya. Di motor misalnya pelukan, saling pegangan tangan dan lain sebagainya. Nah, kita yang sudah menikah harusnya tidak ada masalah itu ya, tidak perlu malu, tidak perlu merasa sungkan dan lain sebagainya. Karena memang tujuan dari saling menyentuh antara pasangan suami istri ini tujuannya apa? Untuk menghilangkan itu, menghilangkan rasa sungkan, menghilangkan rasa segan dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa kebiasaan yang kalau ada di diri kita ini harus ditinggalkan nih. Contoh misalnya apa? Kita tidak pernah menyentuh nih. Ada pasangan suami istri yang jarang bersentuhan. Bahkan mungkin tidur pun berpisah. Ya, ya, tidur aja berpisah. Nah, dirubah. Dirubah kata beliau, hendaknya banyak memberikan sentuhan. Kan ada beberapa pasangan mungkin ya, bahkan bersentuhan tuh ketika mau berhubungan saja. Nah, ini yang perlu dirubah ini. Bahwa menyentuh itu tidak harus ketika mau berhubungan. Ya, saling bersentuhan itu dalam kehidupan sehari-hari, saat ngobrol, saat bicara dan lain sebagainya, ini saling bersentuhan. Teman-teman, kemudian yang selanjutnya ini yang keempat ya. Ini bercanda dan bermain. Nah, ada istilah yang kita sering dengar, ini mungkin waktunya couple time ya, waktunya berdua ini. Pasangan itu sedang berdua, bercanda, ngobrol, bermain, ini bisa dilakukan. Nah, teman-teman hadirin Allah, apa sih kunci, apa sih tujuan dari bercanda, bermain antara suami istri, bahkan mungkin melibatkan anak-anak? Tujuannya apa? Menghilangkan rasa sungkan tadi. Kalau orang sudah hilang rasa sungkannya, rasa segannya, mau ngomong apa aja kan enak. Mau menyampaikan masalah apapun kan enak. Kemudian dengan bercanda dan bermain, ini melapangkan dada. Sekaligus bisa beristirahat dari kepenatan rutinitas harian. Ya, bisa juga untuk pergantian suasana kata beliau. Dan itu sekaligus menambah cinta antara pasangan suami istri. Kita lihat teman-teman hadirin Allah bahwa Nabi itu ia selalu bercanda. Ya, dengan canda yang baik dan canda yang benar ya. Kita lihat juga dalam beberapa riwayat bahwa Nabi itu berlomba lari dengan Aisyah. Ya kan kita bisa juga itu kan. Kita pilih waktu berdua berolahraga di tempat yang mungkin tidak terlalu ramai, pilih waktu yang agak ramai. Saya alhamdulillah sama istri itu hampir setahun terakhir ini ya sering berolahraga berdua. Bahkan kadang kita berolahraga di malam hari, setelah maghrib, setelah sholat maghrib kita berolahraga, jalan-jalan, jalan kaki aja. Berapa waktu, mungkin setengah jam, 40 menit, sejam kadang-kadang atau bahkan lebih ya. Nah, ini yang saya lakukan setahun terakhir ini, memperbanyak waktu untuk berdua ya, untuk berjalan. Nah, di waktu-waktu ini sebenarnya kita ada waktu untuk bicara ini, untuk bicara, untuk ngobrol, untuk bercanda, ya kan? Untuk bercerita, bahkan mungkin untuk ngegombal. Ya, hingga ini tumbuh rasa bahagia tuh muncul ini, ya. Nah, atau mungkin olahraga bersama juga melibatkan anak-anak juga bisa. Nah, kalau Nabi SAW dia beribadah, dia apa?
melakukan olah dengan istrinya. Nah, dengan beliau juga diriwayatkan, kata Aisyah, Nabi juga suka bercanda. Ya. Kemudian teman-teman hadirin mati Allah, nah, apa sih maksud dari kunci bercanda dan bermain ini? Jadi dalam rumah tangga itu hendaknya ada waktu untuk berbicara, untuk mengobrol, untuk tertawa bersama, atau bercengkrama bersama, ya antara suami istri ataupun juga bersama anak-anak. Jadi ada waktu-waktu khusus yang kita gunakan untuk berkumpul, bercanda bersama, ya, bersenda gurau yang ringan, misalnya tebak-tebakan. Saya biasanya tebak-tebakan sama anak-anak, ya, tebak-tebakan, teka-teki dan lain sebagainya, agar kita ini terbiasa, ya, mencairkan suasana yang mungkin dalam hari-hari kita banyak menghabiskan waktu untuk serius bekerja dan lain sebagainya. Ya, ada waktu yang kita gunakan untuk bercanda, bermain, mungkin kita gunakan untuk nonton bersama. Nah, saya biasanya kalau memang lagi waktunya bisa berkumpul bersama, ya, di rumah, biasanya kita nonton bersama. Kita pilih film yang bisa ditonton bareng-bareng. Misalnya film-film yang anak-anak suka, misalnya apa? Home Alone misalnya kan. Atau film-film yang sifatnya ada unsur, ya, pendidikan di sana. Nah, ini kita nonton bareng-bareng. Baik, teman-teman hadirin mati Allah, kembali kepada kehidupan Nabi SAW, karena dialah sebaik-baik contoh buat kita, bahwa di dalam kitab Sunan Abi Dawud misalnya kan, bagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini diriwayatkan suka bercanda, beliau ini. Ya, beliau diriwayatkan suka bercanda, tapi dengan kata-kata yang benar. Ya, dengan kata-kata yang benar, artinya bukan kata-kata yang bohong. Ya, beliau suka bercanda dengan candaan dan humor yang lucu. Dalam kitab Sahih Bukhari misalnya, ya, diriwayatkan juga Nabi ini pernah berlomba lari itu dengan Aisyah. Waktu Aisyah belum gemuk, itu Aisyah yang menang ketika berlomba lari dengan Nabi. Tapi ketika Aisyah sudah mulai berisi badannya, mulai gemuk, nah, ini Nabi yang menang. Kemudian kata Nabi SAW, kemenangan ini, kata Rasulullah, untuk membayar dulu. Kata yang pertama, saya kalah, nah ini saya bayar, ini saya balas. Ini bagaimana kita lihat, ya, kehidupan Nabi SAW, beliau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-harinya dengan istrinya Aisyah. Beliau bercanda, beliau mengeluarkan humor-humor, beliau juga berolahraga bersama, hingga keceriaan, kebahagiaan, dan juga ketegangan ini hilang. Ya. Ini teman-teman, ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam kunci kelima ini, bercanda dan bermain. Baik teman-teman, ini sudah jam 8.50, ya, ada waktu sekitar 10 menit lagi. Nah, bagaimana tips untuk mempraktekkan kunci bercanda dan bermain ini? Ini penting juga ini, ya. Kalau kata Dr. Salahuddin Sultan, ya, Salah Sultan, beliau menyarankan buat kita ini bermain, bercengkrama aja. Diriwayatkan Umar bin Khattab itu kalau di depan istrinya, ini khalifah, ya, khalifah, kalau orang itu segan ketemu Umar. Disebutkan oleh para sahabat, di antara sahabat-sahabat Nabi, ya, yang paling segan itu Umar bin Khattab. Sosoknya paling tinggi, menjulang, kemudian orangnya serius, bahkan diriwayatkan setan juga takut, ya. Tapi riwayat menyebutkan bahwa Umar itu apa? Ketika di hadapan istrinya itu seperti anak kecil. Berarti apa? Ya, dalam arti yang lain Umar ini bercanda. Dalam arti yang lain ditafsirkan bahwa Umar ini gemar bercanda, berperilaku layaknya anak kecil di hadapan istrinya.
Insya Allah kita nggak kebayang ya, orang sangar, orangnya tegas kelihatannya gitu ya, setan aja takut, tapi di hadapan istrinya ini beliau pandai bercanda, pandai humor, hingga diriwayatkan Umar itu di hadapan istrinya seperti anak kecil. Ya, macam-macam ini ya. Kalau kita lihat banyak tips dan cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membangun keharmonisan berumah tangga. Salah satunya ini ada dengan bercanda dan bermain. Hingga kehidupan rumah tangga itu tidak kering. Ya, ada variasinya. Ya, baik itu dengan mungkin nonton bersama-sama, ya, mungkin dengan olahraga bersama, bercanda bersama dan lain sebagainya. Baik teman-teman, ini mungkin 4 kunci ini dulu ya yang bisa saya bahas di malam hari ini. Tadi yang pertama saya ulang lagi bahwa itu adalah melakukan ibadah bersama-sama, ini yang paling penting, ini kunci yang pokok. Insya Allah ketika suami istri dia sama-sama beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan dalam sholat, dalam kebaikan, dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menyatukan hati mereka berdua. Ya, karena itu yang tadi saya sebutkan, wa alafa baina qulubihim. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Kemudian teman-teman rahmati Allah, yang kedua ini ya, seringlah memeluk pasangan kita. Saya lupa dulu pernah baca ya tulisan bahwa ketika memeluk pasangan itu ada hormon-hormon yang keluar itu. Ya. Ada hormon-hormon yang keluar, ada perasaan nyaman, ada perasaan merasa dilindungi, ada perasaan merasa dijaga, ada kedekatan dan lain sebagainya ketika pasangan suami istri berpelukan. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi biasa mencium dan juga memeluk istrinya. Baik, kemudian yang ketiga ada sentuhan tadi ya, bahwa sentuhan ini ya dalam aktivitas sehari-hari gitu. Suami istri itu harus sering menyentuh fisik masing-masing, menyentuh fisik pasangannya masing-masing, ya. Dan Aisyah menyebutkan bagaimana Nabi SAW memperlakukannya, menyentuhnya itu selembut bulu kelinci. Ya. Seperti apa bayangannya kita nggak tahu ya. Tapi ditafsirkan oleh para ulama bahwa Nabi itu menyentuh Aisyah dengan perasaan yang halus, dengan perasaan yang lembut, bukan dengan kasar dan lain sebagainya. Kemudian hadirin mati Allah, dan yang terakhir yang sampaikan, nah ini ada waktu untuk bercanda dan bermain. Ya, ada waktu yang untuk bercanda dan bermain. Ini saya pikir 4 kunci ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ini menjadi wawasan buat kita semua, ada manfaatnya, menjadi bekal buat kita semua untuk terus memperbaiki, terus belajar, terus memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan rumah tangga kita diberikan keharmonisan dan juga keberkahan. Allah alam bisawab. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan ya, nanti saya jawab ya dari saya lihat di kolomnya chatnya juga. Assalamualaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Jayan yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Alhamdulillah. Ternyata ada banyak pertanyaan ini Ustaz. Tadi materinya menarik sekali ya bagi saya yang sudah menikah. Ada hal-hal yang memang masuk gitu loh, poin-poin yang Ustaz sampaikan, dan itu sudah dilaksanakan, dan itu ternyata betul ya, ada insight baru gitu, ada ilmu baru yang bisa jadi menambah agar keharmonisan rumah tangga kita bisa lebih harmonis. Ini ada pertanyaan di kolom komentar. Yang pertama ini dari Didin ya, Pak Didin. Pak Didin dari Klari. Katanya, Ustadz, berpelukan yang bisa meningkatkan kebahagiaan kira-kira durasinya berapa lama sekali momen berpelukan? Nah, gimana itu Ustadz? Enggak langsung dijawab mungkin Ustadz. Baik, ini terkait durasi ya. Kalau durasi
yang pernah saya baca itu semakin lama semakin baik. Tapi kan nggak mungkin sampai 1 jam ya. Nggak mungkin sampai 1 jam. Tetapi yang paling lama yang ya, semakin lama semakin baik. Itulah momen kita dekat dengan istri kita. Apalagi seandainya kita akan bepergian ke tempat yang jauh dalam waktu yang cukup lama, berapa hari gitu. Nah itu momen itu Pak. Momen itu yang paling terkesan nanti. Bahwa kita ini memeluk itu betul-betul menumpahkan perasaan kita dan lain sebagainya. Kita biasanya ya, saya pribadi biasanya gitu, ketika memeluk pasangan itu ya saling sambil mengucapkan perkataan-perkataan yang menenangkan dia bahwa kita ini akan baik-baik saja, kita ini akan cepat pulang, kita ini akan kemudian menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik dan lain sebagainya. Hingga istri itu ketika melepas kita tuh tenang dia, tidak punya pikiran yang macam-macam atau pikiran yang bercabang. Itu mungkin Pak ya untuk durasi. Bahkan ada penelitian, semakin banyak memeluk itu semakin baik juga. Ya, paling tidak ada yang menyebutkan 14 kali dalam sehari itu, Pak. Ya, semakin banyak memeluk pasangan kita itu semakin baik. Ya, ini yang mungkin kadang-kadang di antara pasangan suami istri itu yang mungkin sebagian tidak pernah melakukan, ya kan? Mungkin berpelukan ketika akan berhubungan saja misalnya, ya. Tapi di luar itu jarang melakukan pelukan, kemudian ketika berpisah berpelukan dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin Pak Idin ya. Mudah-mudahan bisa mewakili jawabannya. Allah alam bishawab. Siap. Pertanyaan kedua dari Abdul Kholik. Ya, Izin silakan. bertanya, jika ada permasalahan suami istri, penyelesaian atau cara akurnya lagi biasanya seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Nah, baik. Kalau ada permasalahan, yang pertama harus dilakukan apa? Kedua-duanya harus bicara. Jangan pernah diam. Terutama ini di pihak suami, di pihak laki-laki yang harus memulai mau bicara duluan. Ya. Ataupun ketika memang suami nggak bisa mulai duluan, nah istrinya harus aktif, ngajak bicara. Ini juga yang biasa saya lakukan ya ketika ada masalah, misalnya kita ngobrol berdua. Kita tidak melibatkan anak-anak, kita ngobrol di tempat khusus berdua, mungkin kita ngobrol di taman, atau di kamar mungkin. Yang pasti pembicaraan kita ini tidak diganggu oleh anak-anak. Ya, baru kita tumpahkan itu. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti ya di pertemuan, kalau ada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kita bahas. Ya, bahwa ini salah satu yang penting itu bicara ini sebenarnya. Ya, suami istri itu harus bicara. Suami istri itu harus berani menumpahkan perasaan yang ada di dalam hatinya. Nah, ini penting keterbukaan ini. Kenapa? Karena yang pernah saya dengar dan saya lihat sendiri ya, ada beberapa pasangan itu tidak mampu bicara ketika ada masalah. Ya. Jadi mereka cenderung defensif, cenderung melindungi dirinya masing-masing. Si istri nggak mau bicara duluan, suami pun sama. Nah, padahal yang paling baik teman-teman ya hadirin Allah, bahwa ketika ada masalah itu kita menumpahkan masalah apapun. Sepahit apapun masalah yang kita hadapi, yang kita alami itu ceritakan aja ke pasangan kita. Nah, kadang-kadang kan ada orang, Pak Ustadz, nanti masalahnya makin runyam kalau bicara. Padahal dipendam itu juga sama. Bisa jadi masalahnya semakin besar juga masalahnya ketika dipendam. Karena ibarat air ya, yang dibendung, ketika puncaknya itu bisa tumpah ruah dan lain sebagainya. Maka ketika ada permasalahan, apapun masalahnya itu dibicarakan. Ketika kita sudah sering bicara tentang berbagai masalah yang kita rasakan, termasuk mungkin masalah-masalah, contoh misalnya ya, ini masalah tadi tilawah itu dibuka dengan dengan ayat ya, fankihu ma tabalakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba'. Nikahilah perempuan di antara kalian 2, 3 atau 4. Nah, ini kan bagi sebagian orang ayat ini nggak boleh dibahas katanya. Karena berkaitan dengan hal yang sensitif buat perempuan.
Padahal teman-teman rahimati Allah ya, kalau kita sudah sering bicara dengan istri, dengan pasangan kita, itu membahas masalah pernikahan, masalah poligami itu hal yang biasa. Karena saya sering bicara masalah hal-hal ini dengan istri saya, itu biasa aja gitu. Karena itu, ini sudah terbangun dari waktu yang lama. Ya awalnya dulu ketika saya mulai pembicaraan itu, dia mungkin merasa nggak nyaman, perempuan ya biasa ya, punya perasaan nggak nyaman segala macam, baperan gitu ya. Tapi lama-lama dengan kita sedang membuka, memahamkan dan lain sebagainya, kita bicara, nah itu mulai itu mereka paham, ya. Dia mulai paham arah pembicaraan. Dia mulai ngerti kenapa Islam itu membolehkan seorang laki-laki misalnya ya menikah lebih dari satu dan lain sebagainya. Itu pintu masuknya itu apa? Bicara. Nah, ini dari sinilah insya Allah ya kalau kita sudah berani bicara, kemudian berani terbuka dengan pasangan kita ketika ada masalah, ini insya Allah masalah-masalah yang ada itu bisa terselesaikan. Ya. Kita juga berdoa kepada Allah, ya mudah-mudahan gitu ya dengan ada masalah itu kita semakin dewasa dan diberikan jalan keluar. Itu setahu saya ya. Jadi ketika kita bicara dengan istri, biasanya itu ada jalan keluar. Ya, terbuka saja. Istri terbuka, suami pun terbuka. Nah, teman-teman rahimati Allah, banyak orang yang di depan istrinya nggak bisa bicara dia. Contoh misalnya ya, ada beberapa orang yang saya temukan punya istri lagi. Dia menikah lagi dengan perempuan yang lain. Tapi istrinya nggak tahu. Istrinya nggak bisa tahu. Saya bilang ke beliau, Pak Haji, kenapa nggak kasih tahu istri? Dia bilang kan istri nggak perlu tahu. Ini privasi saya. Padahal ini bermasalah sebenarnya. Ya, dia beralasan Nabi ketika nikah katanya nggak izin. Ya betul memang ketika nikah dengan perempuan lain tuh nggak izin. Tapi setelahnya menyampaikan ke Aisyah bahwa Nabi SAW sudah menikah lagi dengan perempuan ini. Nah ini hadisnya terputus dia. Hanya nikah saja, tapi nggak dikasih tahu ke istrinya. Ini bermasalah juga. Saya bilang bermasalah Pak Haji. Nanti suatu saat ini akan meledak. Saya suka sampaikan begitu. Itu ada beberapa orang begitu yang saya lihat ya, yang curhat ke saya. Dibilang, Pak Ustadz, saya nggak pernah cerita ke siapapun di Karawang. Kecuali mungkin ada beberapa orang, hanya 2-3 orang. Termasuk kasusnya Pak Ustadz. Ternyata ketika diceritakan apa? Ketika diceritakan dia sudah menikah lagi. Dengan perempuan lain di luar kota misalnya kan. Nah biasanya gitu, saya nasihati ke beliau, saya bilang Pak Haji cerita saja apa adanya. Agar tidak jadi masalah di kemudian hari. Ya, agar sepahit apapun, biarkan istri tahu. Ya, biarkan dia menilai. Biarkan dia nerima apa adanya. Kalau sudah terjadi kan takdir. Ya, kalau sudah terjadi kan takdir. Dan tugas suami juga memahamkan bahwa kalau sudah terjadi takdir ya dia harus bisa menerima. Bahwa suami itu atau laki-laki itu dalam Islam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah 2, 3 atau 4. Nah, ini contoh saja Pak saja. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan pasangan. Makanya saya sering beberapa kali menemukan laki-laki yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain di luar, saya sarankan terus terang Pak ke istri. Dia bilang kan, biar terjadi masalah. Ya kan sepahit apapun yang sedang dijalani, ceritain aja. Ya. Hingga ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Karena bagaimanapun ketika orang menyembunyikan sesuatu, dia akan terus bohong ya. Dia akan terus bohong, dia tidak akan terbuka kepada istrinya. Padahal kalau keluar kota dia ketemu perempuan lain, ketemu istri yang kedua dan lain sebagainya. Itu mungkin ya, Mas Abdul Halik, Allah alam bishawab. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Teh Desi. Saya pernah dengar dari ceramah Ustaz Hoki bahwa bagi mereka yang masih sendiri dan belum memiliki ilmu pernikahan, apakah harus belajar selama 5 tahun untuk memahami apa itu pernikahan? Untuk memahami pernikahan itu emang harus persiapan belajar dulu atau apa lama sih belajar untuk mempersiapkan pernikahan? Enggak. Baik, ini menarik nih ya.
Nah, teman-teman hadirin Allah, memang kalau untuk durasi sampai 5 tahun ya itu setiap orang mungkin berbeda-beda ya. Tapi kalau memang mau belajar banyak, mau baca buku, kemudian bertanya ke orang-orang yang sudah menikah dan lain sebagainya, itu baik juga ya. Itu alangkah baiknya kalau kita bertanya kemudian membaca buku juga. Cuma saya pikir untuk durasi tiap orang beda. Karena pernikahan itu bukan sekedar teori sebenarnya. Nah, itu akan dirasakan tuh ketika ya kita sudah praktek, sudah menikah, itu baru merasakan betul apa kehidupan, permasalahan dan problematika orang berumah tangga. Tapi untuk pengetahuan, untuk wawasan, untuk punya bekal itu memang penting kita membaca bukunya tentang pernikahan. Saya juga begitu dulu itu di tahun-tahun saya nikah 2005, dari mulai tahun-tahun sebelumnya itu sudah mulai banyak buku. Banyak-banyak baca buku tentang pernikahan. Nah, masalahnya juga yang lain ya, di negara kita itu, katakanlah orang nggak sempat baca buku banyak, tidak sempat dia untuk bertanya juga. Seharusnya KUA itu melaksanakan apa? Kursus menikah. Ini yang tidak ada di, ya Allah alam ya, kalau sekarang saya nggak tahu. Tapi kalau di Malaysia, teman saya pernah cerita itu, Malaysia itu wajib. Pasangan suami istri yang akan menikah tuh wajib ada kursus nikah dulu 3 bulan, minimal 3 bulan setahu saya itu. Jadi lembaga negara yang mengadakan. Nah, kaitannya di negara kita harusnya KUA mungkin ada sebenarnya, mungkin belum terlaksana aja, saya nggak tahu itu ya, karena saya bukan orang KUA. Mungkin ada tapi belum terlaksana. Harusnya itu ada kursus pernikahan, ya, ada kursus pernikahan, masalah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, tugas suami itu apa, tugas istri itu apa. Nah, ini kan perlu tahu. Karena permasalahan rumah tangga itu bisa nggak jauh dari hak dan kewajiban. Ya, masalah rumah tangga, problematika rumah tangga itu nggak jauh dari masalah hak dan kewajiban. Nah, ini yang perlu dipelajari, ini yang perlu dikursusan menurut saya ya, sebelum dua orang pasangan calon suami istri itu memasuki gerbang pernikahan. Itu harus ada kursus dulu itu. Itu mungkin ya jawabannya, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan. Ya, Ustaz, alhamdulillah. Mungkin untuk pertanyaan Kang Imawan juga mewakili ya, sama hampir sama pertanyaan dengan yang Teh Desi. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Kang Erwin. Bagaimana cara menghilangkan trauma dari keluarga yang broken home sehingga takut untuk menikah? Seperti itu, Ustaz. Ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Saya punya teman juga ini ya, punya temannya istri sebenarnya, teman SMA-nya. Jadi memang kehidupan rumah tangga orang tuanya itu memang broken home lah. Ya, ini betul-betul saya bisa merasakan dan bisa membayangkan ya, itu berat memang. Dan tidak sedikit orang yang trauma melihat kehidupan rumah orang tuanya yang broken home hingga kemudian enggan untuk menikah. Nah, ini permasalahannya berarti masalah psikologis. Ya. Dan bagaimana menyelesaikannya kalau memang membutuhkan nasihat ke orang-orang yang ahli agama, itu bisa mendatangi kiai, bisa mendatangi para ahli agama, ustadz, kiai dan lain-lain. Itu bisa ya. Tapi kalau masalahnya psikologis itu perlu saya pikir mendatangi orang-orang yang memahami tentang jiwa. Mungkin bertanya ke psikolog ya. Ya, bertanya ke psikolog. Karena ini masalah traumatik ini bisa diselesaikan dengan tips dan juga cara-cara yang orang paham ya, yang orang yang belajar tentang ilmu kejiwaan. Yang menyembuhkan trauma itu bisa begitu. Itu ada konseling dulu ya. Ada cara-cara yang diberikan dan lain sebagainya hingga kemudian setelah trauma ini hilang, itu baru biasanya orang berani menikah.
Ya, biar orang berarti merasa aman dan siap untuk menikah. Ini masalah traumatik ini perlu dikonsultasikan. Kadang-kadang kalau cuma nasihat-nasihat keagamaan, kadang-kadang juga nggak ini ya, nggak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Nah, ini saya pikir perlu sekali-kali datang ke psikolog. Ya, apa mungkin cara dan tips yang bisa dilakukan ketika orang mengalami trauma? Ya. Ini yang saya lihat. Sebenarnya ada sih ya, kalau saya pernah ikut, kalau pribadi bisa menyembuhkan trauma bisa. Ada teori-teori NLP misalnya kan. Ini orang-orang yang ahli neuroscience biasanya mempraktekkan itu dalam sehari-hari. Saya pernah ikut, dapat ijazah ya, sertifikat dari NLP ini untuk praktisi saja. Jadi itu diajarin teori-teori bagaimana kita melupakan masa lalu, merupakan kehidupan kita yang buruk dengan hanya mengubah mindset otak kita, dengan merubah pola pikir kita. Nah, biasanya diajarkan kalau memang dia ikut pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu ya merubah mindset, neuroscience, ya ilmu otak dan segala macam diajarkan. Tapi kalau memang nggak bisa ikut model-model pelatihan seperti itu, nah saya pikir lebih baik datang ke psikolog saja, bertanya lah paling tidak konsultasi. Konsultasi ini biasanya kalau menurut psikolog yang pernah saya ngobrol ya dari psikolog, tergantung berat apa tidaknya kasusnya. Jadi trauma ini kan tingkatan katanya. Ada yang tingkatannya sudah akut, ada yang sifatnya sedang, dan juga ada sifatnya rendah saja. Itu menurut psikolog ya yang pernah saya ngobrol sama mereka. Jadi baiknya memang datang ke psikolog, konsultasi saja gitu kan. Apa cara-cara untuk menghilangkan trauma yang dialami. Allahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, jazakallah Al-Ustaz, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab semua ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada Ustaz Dayan yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi bersama kami ya di acara kajian online bareng Karawang Peduli. Mungkin itu saja Ustaz ya materi kali ini. Baik. Kita akan karena ngelihat dari pembahasannya baru 4 poin ya. Kayaknya meninggalkan PR ini. Jadi mudah-mudahan di lain waktu ya bisa bahas lagi nih buat sharing lanjutan di Amin, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya, sama-sama Kang Rizky ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Oke, melanjutkan dari informasi-informasi yang tadi saya sampaikan ya di awal. Sebelum acara ini kita tutup, ada beberapa pengumuman ya yang sudah ditunggu-tunggu ya. Kami informasikan kembali bahwa acara ini ya disponsori oleh Hanifsek yang insya Allah malam kali ini akan berbagi hadiah, ya berbagi door prize untuk peserta yang beruntung pada malam kali ini. Adapun door prize-nya ya kita akan tampilkan ya. Door prize pada malam kali ini kita ada hampers ya, hampers berupa kue ya, 1 box dan totalnya yang mendapatkan box kue ini ada 5. Insya Allah. Mungkin bisa diputar lagi, putar video. Nanti insya Allah ini ada hampers isi kue.
Baik, itulah tampilan ya hadiah yang akan kita bagikan ya dari Hanif Tech. Dan peserta yang beruntung mendapatkan hampers ya dari Hanif Tech yang melihat dari pertanyaan-pertanyaan dan juga keaktifan teman-teman. Yang pertama yang akan mendapatkan hampers yaitu Pak Didin ya. Yang pertama Pak Didin, yang kedua Kang Holik ya, Kang Abdul Holik. Yang ketiga ada Teh Desi Ratnasari dan yang keempat ada Kang Erwin. Ya, insya Allah 4 hampers yang akan kita bagikan buat teman-teman ya. Kang Imawan karena pertanyaan sama ya dengan yang di atas, dan juga yang kedua Kang Imawan itu staff ya, jadi kita beri kesempatan pada peserta yang lain. Dan yang kelima insya Allah hampers ini akan diberikan kepada Al-Ustadz ya, Al-Ustadz Yayan yang sudah berbagi ilmu kepada kita. Insya Allah Terima kasih. ini adalah hadiah dari Hanif Tech. Terima kasih sekali lagi buat Hanif Tech yang sudah berpartisipasi pada kajian malam kali ini. Insya Allah buat sahabat-sahabat yang ingin berbagi juga nanti di kajian-kajian selanjutnya, insya Allah kita akan rutin ini 2 pekan sekali. Mungkin sebelum saya tutup acara kajian ini ada saya membacakan sedikit ringkasan dari yang disampaikan oleh Al-Ustadz Yayan ya tentang materi yang telah disampaikan tadi. Jadi menikah adalah ibadah terlama dalam kehidupan seorang muslim ya, muslimah insya Allah. Jadi menikah itu ya paling lama betul gitu. Terus yang kedua tentang kunci-kunci keharmonisan rumah tangga, sebetulnya yang disampaikan oleh Ustadz itu ada 15 poin. Di malam kali ini beliau menyampaikan ada 4 poin terlebih dahulu. Yang pertama melakukan ibadah bersama ya, semua keluarga ya, pasangan dan juga anak-anaknya. Terus yang kedua ini pelukan cinta. Yang ketiga sentuhan fisik, dan yang keempat bercanda dan bermain dengan pasangan ya, dan juga keluarga. Dan alhamdulillah dari awal sampai akhir acara kajian online kali ini sudah selesai dengan lancar. Dan juga buat sahabat-sahabat yang tadi mendapatkan door prize hadiah, nanti insya Allah bisa dihubungi tim admin kita atau bisa langsung datang ke kantor Karawang Peduli insya Allah untuk mendapatkan hadiah hampers tersebut. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah terlibat ataupun bergabung di malam kesempatan ini. Semoga menjadi keberkahan ilmu buat kita semua, menambah wawasan dan juga menambah pengalaman. Buat yang belum menikah khususnya, alhamdulillah materinya luar biasa malam kali ini ya. Insya Allah. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup boleh foto bareng ya? Oke. Dibuka kameranya. Mana nih kamera? Wah, mana nih? Mana kameranya belum pada dibuka nih? Udah dibuka semua. Oke, itu yang dapat hadiah nih Kang Abdul, Pak Didin. Mana lagi nih? Oke, semua senyum. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi. Jazakallah khairan. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Angka kematian di Indonesia, khususnya di Karawang, meningkat drastis ketika pandemi menyerang. Saat angka kematian tinggi, tentu mobilitas armada yang terbatas pun sulit untuk memenuhi permintaan pelayanan ambulan dari semua orang. Selain itu, di samping sulitnya armada mobil jenazah, ada banyak masyarakat yang kurang mampu juga kesulitan dalam segi biaya. Maka dari itu, Karawang Peduli berikhtiar untuk melakukan pengadaan pelayanan antar jenazah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu melalui mobil jenazah Karawang Peduli.